overall dapat Innova kayak gini harus satu deh dapat. Mahasiswa macam apa itu? HKB Jepang, Iya. gila. Belinya aja harus dicicil kayak Lego, bro. Halo Alexers, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia. Dan kali ini kita di segmen Mokas, modifikasi berkelas. Di episode kali ini kita akan ngebahas modifikasi bareng mahasiswa. Mahasiswa yang seperti apa? Penasaran? Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini mobilnya, yuk kita langsung ngobrol sama ownernya. Let's go! Pedro, ini dia nih ownernya nih. Wow. Iya. Halo bro, Halo, Kak. apa kabar? Baik Kak. Baik banget. Ini mobil lu keren banget ya, shiny gitu kan. Iya, makasih Kak. Ini kalau boleh tahu, tadi kan kita sudah sempat ngobrol ya, ternyata Innova lu ini tahun segini nih, ya kan? Gue juga nggak tahu, gue kirain ini memang Innova tahun tinggi gitu. Kalau boleh tahu juga biar Alexers juga tahu gitu loh. Ini tuh Innova tahun berapa sih bro? Basicnya ini Innova tahun 2005, tipe G bensin. Tipe G bensin. Matic. Tapi lihat ya, tampak depannya sudah berubah. Ya kan? Kan banyak ya ternyata ya di marketplace itu kalau lu browsing juga mau facelift nih Innova. Itu udah ada tuh rangkaian dikasih budgetnya berapa gitu. Kalau nggak salah 10 jutaan ya? Iya, sekitar 10-an. Sekitar 10 jutaan. Mungkin bisa cerita sedikit, memang benar nggak sih sepi NP itu atau gimana gitu loh? Sejujurnya sih nggak se-PNP itu sejujurnya nggak. Nggak sepi NP Nggak itu ya? itu ya. Begitu beli part faceliftnya, coba pasangnya dulu sendiri gitu loh. Oke. Dan di situ baru tuh akhirnya ketemu masalah gitu, dari bracket yang di fendernya lah, dari bracket lampu, bracket kap mesin itu sejujurnya itu beda semua gitu. Jadi kebanyakan orang akhirnya diakalin gitu, sebenarnya sih kayak gitu. Oh gitu, jadi tidak se-facelift itu ya? Tidak Tidak se-facelift segampang itu. itu Iya, tidak segampang nge-faceliftinnya. itu, Makanya betul. takutnya kan doktrin banyak orang gitu melihatnya adalah bahwa ini tinggal facelift, tinggal lu ganti. Ternyata kan ada yang ditambah lah dagingnya atau tambah plat besi gitu biar dia sesuai gitu. Yang diganti tuh ini ya bro ya, fender? Iya, fender, kap mesin, lampu, bumper, Pasti. grill gitu. Kalau yang dari depannya sih itu sih. Lu kok memilih untuk biar fog lamp aja deh Proji, yang atasnya nggak usah gitu? Karena sebenarnya karena konsep mobil ini kan aku bikinnya lebih clean ya. Jadi emang kalau Proji kurang OEM aja gitu, karena kan emang Innova yang model ini nggak ada yang pakai proyektor gitu atasnya kan ya, di headlampnya gitu. Jadi makanya akhirnya pakai LED aja H4. Kalau yang bawah baru pakai fog lamp, karena fog lamp yang model-model sekarang gitu itu udah pas dia punya duduknya itu 3 inch. Jadi nggak ada bobok-bobok lagi sih gitu, lebih ke plug and play langsung kalau ya. Oke, jadi untuk depan pencahayaan fog lamp doang, headlamp enggak. Nah ini basicnya warnanya apa? Basicnya sebenarnya warnanya champagne. Champagne, cuman ini udah udah di repaint. Jadi kemarin request dari bengkelnya sih tetap champagne, cuman dia punya emas sama hijaunya minta di kadarnya dikurangin gitu. Jadi lebih ke silver lagi gitu. Iya, makanya kok silver banget enggak, tapi champagne-nya juga enggak. Oh gitu. Jadi ini udah repaint tahun berapa nih bro? Repaint-nya sendiri tahun 2022 awal. Oke, ya. Berarti tampak depan itu ya kayaknya bro ya? Depan itu sama di dudukan plat nomornya ditutup. Di LED ya? Di LED, iya. Ya, di LED dudukan plat nomornya ada di kaca sebelah kiri. Kita mungkin geser ke samping. Yang samping apa nih bro? Yang beda, tadi kalau nggak salah spion ya? Spion ya, sama sebenarnya ini Kak, aku mau ngasih tahu nih, sebenarnya orang mungkin nggak banyak notice ya. Jadi kalau Innova itu fendernya garisnya itu sebenarnya cuma sampai sini. Tunggu bro. Garisnya cuma sampai Jadi garis bumper dia tuh sebenarnya cuma sampai sini. Oh, I see. Iya. Nah ini kemarin di bengkel, karena kebetulan kan aku juga udah roll dia punya fender, dirapi-rapin sekalian bikinnya ini garisnya lebih tajam gitu. Jadi lebih bagus lagi gitu. Oh gitu ya. Tapi memang orang awam juga nggak notice gitu. Oh gitu. Dan mungkin ini udah roll ya? Udah di roll, terus udah agak semi white body gitu lah. Karena begitu di roll langsung dirapin, jadi emang udah fittingannya kayak gini gitu. Oke, ya garis ini ternyata ya garis tegas yang nyambung ya dari bumper ke fender body. Oke, dan ini udah roll fender. Kemudian apalagi nih bro yang upgrade bro? Yang dia punya spionnya ini udah pakai yang model 2012.
Karena yang 2005 itu kecil ya, kalau nggak salah ya? Sebenarnya masih sama, cuman dia nggak sewarna body, terus nggak ada LED-nya, jadi cuman pure dia punya ya yang dalamnya doang gitu, yang hitam doang gitu. Oke. Ini nih yang menarik nih, yang warna kuningnya itu udah menarik. Kita main sektor kaki-kaki nih. Oke. Untuk velg pakai apa nih bro? Velgnya pakai Race Gram Lights 57 CR. 57 CR, Ring 18, lebar 8,5, ET38. ET38. Oke, tapi kalau tadinya tidak di roll fendernya, ini banget ya? Sebenarnya waktu itu emang roll ini juga sebenarnya jatuhnya agak sedikit kesalahan sih mas. Jadi waktu itu mikirnya kan roll itu biar nggak gesrot lah sebenarnya gitu kan. Cuman pada akhirnya kemarin pas di roll itu agak terlalu besar jatuhnya. Jadi akhirnya malah ini juga sebenarnya velgnya semua pakai spacer mas. Oh, buat iya. ngimbangin si rollnya tadi, roll fendernya. Oh, terlalu lebar ya. Iya, jadinya terlalu lebar. Iya. Tadi velg 18 pakai ET38 ya? Iya. ET38. Untuk suspensi, shocknya pakai apa? Terus spare-nya pakai apa? Kalau shocknya sendiri yang depan pakai KYB Premium, pernya itu custom punya VNT. Oh, VNT depan belakang sama? Sama, cuma kalau belakang shocknya pakai punya KYB Extreme dari Thailand. Oke, jadi pernya itu yang pakai VNT itu masih dipotong lagi kan? Iya, dipotong sama dipres. Dipotong terus dipres. Biar bisa masuk ke dudukan dia punya shocknya itu masih jadinya gitu. So far gimana bro? Enak nggak jadinya? Cukup oke sih mas ya. Cuma emang belakang karena emang aku juga kan nggak mau cok chassis ya. Jadi emang kadang belakangnya agak mental-mentul yang belakang. Oh, mental-mentul ya? Iya, karena emang dia punya stoppernya pun udah hampir mepet sama gardannya gitu. BBK? BBK berapa pot nih bro? Depan sama belakang? Depan 4 pot, belakang 4+1. Belakang 4+1? Iya. Apa itu plus satunya? Jadi kalau belakang itu kan basicnya tadinya tromol dan butuh buat rem tangannya itu kan. Nah, jadi akhirnya satu laginya piston itu buat khusus rem tangannya. Tadinya tromol jadi disc brake. Disc brake ini ribet nggak sih atau ininya? Sejujurnya ribetnya lebih ke bracketnya aja sih. Karena kebetulan aku juga gara-gara tahu ini mobil gitu, pakai ini mobil, baru tahu juga ternyata emang 2005 itu banyak yang beda juga dari 2012-2015. Untuk sektor belakang kayak kaki. Iya, jadi pas beli set-setan BBK-nya itu buat Reborn dan buat Innova 2015 basicnya. Oke. Nah ternyata gardannya 2015 sama 2005 beda. Jadi bracketnya akhirnya nggak kepake. Bracketnya bikin lagi baru. Aduh, ya ujung-ujungnya ya. Iya. Wah, kelihatannya doang nih kayaknya sama nih, taunya cukup berbeda. Sip lah. Sideskirt udah ya pakai V ya ini? Iya, tipe V. Nah, sideskirt tipe V, kita geser ke belakang. Ya bro, kita ke belakang. Tadi ngomongin velg nih, gue juga lupa tadi nanya. Untuk profil bannya? Bannya pakai Michelin Pilot Sport 5, ukurannya 235, 45, 18. Buset, modal gede juga ya di sektor kaki-kaki kalau gue lihat-lihat. Ngejar karena emang menurut gue sih yang dia punya sidewall-nya paling bagus sama paling pas duduk di sini sih emang kebetulan ini sih. Oh, gitu. Michelin. Iya. Oke, kita nih udah di belakang. Kalau di belakang itu apa nih? Add-on body kit luxury juga. Luxury juga ya. Cuman ini, iya. Yang punya 2012. Yang punya 2012, iya. Add-on luxury-nya. Kemudian lampunya kayaknya ini yang punyanya dia memang ya? Jadi sebenarnya ini agak apa namanya kawin-kawinan ya. Oh, kawin-kawinan ya. Jadi basicnya sekarang kan orang juga banyak yang nge-clear gitu. Nah, dimana kalau misalkan yang model ini yang setelah facelift kan ya, itu dia kan emang mikanya kayak gini terus dalamnya ada merahnya. Oke, iya. Orang tuh biasanya merahnya dicopot doang, terus ditempel tuh balik clearnya lagi, jadi clear. Oh iya. Nah, cuman menurut gua dia punya kalau yang merahnya dicopot, itu ada lubangnya dikit di dia punya kiri kanan chrome-nya. Oh. Iya, nah jadi akhirnya ini gua ngakalinnya di mana pakai stop lamp yang lama banget yang 2005 yang lampu bawahnya dia. Iya. Terus baru dikasih mikanya yang facelift gitu. Akhirnya kan. Nah, ini pakai roof spoilernya punyanya yang V ya? Iya, V
Luxury yang basicnya sebenarnya yang 2012, cuman di custom ininya di cat hitam. Jadi biar ikut kayak 2015. Terus ini ya? Iya, ini Balik lagi. trunk lidnya pakai yang punya 2015. 2015. Terus ininya yang merahnya baru di stikerin silver. Cakep banget. Terus itu ya? Iya, frame Toyota Access sama Frame plat Toyota Access. JDM gitu. Ini kecil-kecil lumayan nih. Iya, lumayan. Kecil-kecil lumayan ya kan? Buat yang tahu-tahu aja gitu. Kalau masih zaman dulu kan nunggu transferan dari orang tua nih, aduh kapan mak gue transfer nih. Kalau Iya. sekarang itu kalian tuh memang udah, kalau lu gimana nih biar bisa nabung dan Nabung akhirnya ini. modif gitu? Banyak aja sih, apapun dikerjain sih jatuhnya emang ada bisnis juga. Terus habis itu juga sempat jualan part komputer dulu gitu. Terus juga iya, emang iya. kebetulan gue itu brand ambassador lampu. Oh gitu. Iya, yang UPS itu, makanya Iya, lampunya full UPS. Oke, mungkin kita udah ngebahas nih dari eksteriornya. Tadi lu udah cerita dari depan, terus ke belakang. Nggak afdol kalau kita nggak coba ngebahas juga ya dari sektor dalam interiornya. Yuk kita let's Oke. go. Oke, Pedro. Oke. Kita udah di interior nih. Nah, ini yang gue sempat bilang bahwa memang kalau di depan, di bagian depan itu kan orang faceliftnya 10 jutaan ya? Iya, Itu, kurang lebihnya. tapi dari dashboard ini ada juga nggak sih orang faceliftin gitu? Biar lebih fresh aja gitu. Kalau di dashboard ini sih mungkin ininya dari basicnya kan warnanya abu-abu ya. Oke. Di cat hitam aja sih biar lebih clean sama elegan gitu. Sama kalau biasa kan setirnya kalau yang 2005 emang 3 palang. 3 palang, Iya. makanya lu ganti di sini ya. Iya. Pakai apa nih? Ini Nardi Personal Fittipaldi namanya. Nardi Personal ini berarti 14 ya? 14 atau 13 ya? 14. 14 Iya. ya. 14 inch. Terus Oke. buat pemanis kan di punya rivetnya dikasih titanium. Terus habis itu kalau Bus kitnya bos kitnya punya HKB Jepang. HKB Jepang. Iya. Gila, belinya aja harus dicicil kayak Lego, Bro. Terus habis itu dikasih ini yang OBD display punya Luffy XS. Oke. Habis itu di sini ada selektor, dia punya Dastec. Ya, selektor dust Piggybacknya, heeh. Terus Terus habis itu ada head unit dari Kenwood, serinya ada DX820WS. oke, kemudian shift knob-nya Pakai Pokeball. iya. Lucu juga ya. Sama bulat lebih enak aja, nggak bisa diteken, Mas. Tunggu. Oh ya memang nggak ada kan Innova, Iya. ya kan? Gua lihat juga nih ada ini ya speaker ya. Iya, speaker Twitter. Berarti yang dari pilar yang dari pintu Sini iya, pindah ke sini. lu geser ke pilar. Iya, karena kebetulan emang ukurannya lebih gede, sama emang untuk dia punya sound stagingnya itu kalau di sini kan Ini kan speakernya ke nggak sini direct. ya, yang nggak Iya, direct ke sini. Jadi betul. memang bingung. Kalau ini ya Ini direct emang dia. Oke, apalagi bro tadi. Oh, ini nih selektor apa nih? Itu selektor buat launch controlnya buat Dastec. Oh, gitu. Iya. Kalau di cumi-cumi darat, Cumi-cumi kalau ini bisa main petasan lah, bisa main api lah gitu. petasan. Iya. Oke deh. Mungkin kita langsung coba aja kali ya. Oh iya, boleh. Enak kok, tapi suaranya Oke. suaranya oke ya. Cuman dari tengah ke belakang. Iya, sisa header yang standar. Front Oh pipe iya, sampai front belakang. pipe sampai belakang ya. Nggak, ya belakangnya agak mantul gitu. Iya bener ya. Keras iya, iya. keras belakangnya. Tapi depannya oke. Masih lumayan empuk yang depan. Happy banget. Enak Oke, ya, Mas, mobil ya. Oke nih. Knalpot gue suka sih. Oke ya Mas Dari ya. front ke belakang enak Iya. banget. Cuman Berapa sih nih budgetnya dari kalau- si Valdo? Valdo ya. Kalau Berapa nih do budgetnya do? Wah, gue jadi pengen ya Mas ya. tergiur juga jadi ya. Kalau di mungkin gua rinci dikit ya Mas ya. Front pipe sendiri sih kurang lebih di 2 jutaan. Ya. Terus muffler yang di tengah itu 2,5. Oke. Terus di belakang ditambah muffler lagi punya Sokodo Tetri Heeh. itu sekitar 1,5. Anjir. Gitu Iya, aja. lumayan ya. Iya. Tadinya sempat setupnya itu front pipe sama muffler doang, tanpa muffler yang di belakang.
Cuman jatuhnya jadi berisik banget sama agak ngempos atasnya. Oh gitu. Terus terakhir sama Valdo di rekomendasinya dikasih muffler lagi belakang, lebih bulat sama lebih tenaganya lebih linear gitu sampai atas gitu. Oke, selain exhaust nih, yang depan apa nih, Dok? Di mesin maksud di mesin gua ya? yang depan. Filter replacement KNN. Filter replacement KNN. Terus sempat dia punya throttle body-nya di porting polish. Oke, throttle body di porting polish. Sama dia punya pipingnya. Kalau Innova itu kan intake-nya kan lewatin atas head-nya tuh ya. Nah itu dikasih apa namanya wrap aja sih yang buat anti panasnya itu. Jadi diharapkannya dari intake sampai ke throttle body-nya itu bisa kurang lah panasnya gitu. Oke, gitu. Terus yang untuk selektor ini tadi nih apa yang biar tak buat meledak? Yang di bawah itu buat nyala matiin dia punya ignition apa namanya coilnya. Jadi biar bisa meledak-meledak itu. Yeah. Nah terus kalau yang di atas itu selektor buat presetnya gitu. Oh gitu. Tapi Preset. itu disambung kabelnya ke coil ya? Kalau yang launch control iya. Yeah. Kalau yang coil apa dia punya ini selektornya itu ke piggyback terus ke ECU-nya gitu. Yeah. Nanti pas lurus ini kita Oh iya. Oke. Coba kalau yang pas yang meledak-meledak itu mobilnya emang nggak bisa jalan ya mas. Jadi kayak biasa tuh dinetralin, RPM-nya tendang, kan dia wong gitu kan. Jadi coba kalau nggak dicoba kali ya mas. Ini coba mas lepas gas dikit ya. Nah itu pasnya biasa matiin. Nah di gaspol. Oh gitu. Oke. Kayak gitu iya. Nah ini ya yang ini di dua terus dimainin switch-switchnya gitu. Oh gitu. Rendah banget ya, memang kayak rasa sedan. Kayak sedan gitu iya. MPV rasa sedan, asik. Mobil lu so far memang, tapi gua tuh agak ini di belakangnya ya. Iya belakangnya ya kerasa. rada-rada sakit perut gua jadi ya kan. Nggak tahu mungkin karena umur, nggak tahu mungkin karena apa, tapi so far mobil lu enak banget. Kalau boleh di-spill, budgetnya berapa nih bro? Overall lah, kita ngomongin average aja, gue nggak ngomongin satu-satu detail harga, oh ini segini mas, ini segini mas, nggak? Mungkin kalau overall dapat Innova kayak gini harus satu deh dapat. Mahasiswa macam apa itu? Cuma maksudnya Innova yang 2005 atau 2008 iya, gitu ya. dari 2005 tuh range di 80 sampai 100 lah sampai ya. cepet ya. Mahasiswa yang macam apa itu? Oleh ya kan? Tapi oke lah ya, walaupun itu nggak langsung gomblang ya. Enggak, itu memang nyicil satu-satu dicicil ya, memang. gitu ya. Ya inilah ya, kalau mahasiswa kan nabung dulu, Iya. nabung ada side job apa, nabung baru coba dia Iya. beli barangnya, diaplikasiin gitu sih. Tapi so far mobil lu enak dan sukses ya buat project lu ke depannya. Thank you banget Pedro, gue udah dikasih unjuk. Thank you banget ya udah mau diundang. Siap, makasih mas. Oke guys, itu dia tadi review singkat gue seputar mobil mahasiswa yang macam apa ini, asik. Semoga kalian suka dengan videonya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen gue nge-review mobil apa lagi, monggo silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke Lexers, nah kalau buat kalian nih yang mau nyari mobil bekas, kalian bisa cari di olx.co.id. Banyak banget pilihannya. Ada Innova ini juga nih, dan ada brand-brand lainnya. Oke, jadi jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Sampai ketemu di next video. Dadah!